ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya diceritakan anna Ayyub ibn Aish, sesungguhnya Nabi Ayyub bin Aish bin Ishaq alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ayyub itu putranya Aish, Aish itu putranya Ishaq alaihi salatu wassalam. Iku kana ada sopo Ayyub, iku kana ada sopo Ayyub, iku kana ada sopo Ayyub, iku rumian orang Romawi. Wa ummuhu utawi ibunya Nabi Ayyub iku bintu Lutin, anak perempuannya Nabi Lut. Jadi nasabnya begitu. Dari jalur ibu berarti Nabi Ayyub itu adalah cucu dari Nabi Lut. Kalau dari jalur laki-laki berarti cucu dari Nabi Ishaq gitu. Wa ummuhu bintu Lutin alaihi salatu wassalam. Wa kana dan ada sopo Nabi Lut iku rajulan orang laki-laki, akilan kang pinter, akilan kang berakal, maksudnya pinter itu. Natifan kang bersih, natifan kang bersih, haliman hakiman kang bijaksana. Wakana dan ada sopo abuhu, bapaknya Nabi Lut yaitu Aish ibnu Ishaq, ya, iku rajulan wong lanang, orang laki-laki, kathiral mali yang banyak hartanya. Jadi Nabi Lut itu keturunan dari siapa? Dari Aish, di mana Aish itu bin Ishaq, seorang laki-laki yang mempunyai banyak harta. Yamliku kang memiliki sopo Lut al-masyiyatah ing rojokoyo. Rojokoyo itu binatang ternak, ya. Al-masyiyatah ing binatang ternak, minal ibili saking unta, wal bakari lan sapi, wal ghanami dan kambing, wal khayli lan jaran alias kuda, wal bighali lan bighal keledai, wal hamir dan apa? Himar itu. Jadi Nabi Lut itu banyak mempunyai binatang ternak itu, ya. Ada unta, ada sapi, ada ghanam, ya, ghanam itu kambing, ya, ada kuda, ada bighal, ada himar. Walam yakun lan tidak ada, walam yakun dan tidak ada iku fi ardi Syamih, di dalam bumi atau di tanah Syam, sopo ahadun seseorang, mithluhu kang madane, mithluhu padane, ya, mithluhu kang madani, ya,
Madani apa? Madani ya kekayaannya itu, ya, kesugihannya itu. Tidak ada yang bisa seseorang yang menyamai ya hartanya Nabi Lut fil ghaniyih, di dalam kekayaannya. Fil ghaniyih, di dalam kekayaannya. Falamma mata, maka ketika falamma mata maka nalikane mati, falamma mata maka nalikane mati sapa, falamma mata maka nalikane mati sapa siapa ya itu bapaknya Nabi Lut itu, gini ya, walam yakun, lan tidak ada iku fi ardhis syami, di dalam tanah Syam, sapa hadun seseorang, mithluhu kang madani abuhu, ya, mithluhu semadani, se menyamai bapaknya Nabi Lut itu, fil ghani, di dalam kekayaannya. Jadi tidak ada seseorang pun yang menyamai kekayaannya bapaknya atau ayahnya Nabi Lut di negara atau di tanah Syam. Falamma matah, lah ketika meninggal dunia otomatis kan jatuh harta warisan itu kepada anak, yaitu jatuh kepada Nabi Lut. Falamma matah, maka nalikani meninggal, wafat siapa abuhu, bapaknya alias ayahnya Nabi Lut itu, yaiku intaqalah, maka berpindah opo jami'u dzalika, semua amwal itu, opo jami'u dzalika, semua dzalika, demikian mengkono amwal, demikian harta itu, hartanya bapaknya Nabi Lut itu otomatis pindah ke siapa? Ila Ayyub alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Fatazawwaja, moko nikah sapa Ayyub. Jadi kadang-kadang kan begini, kemarin itu saya sampaikan, kadang-kadang orang itu diuji gitu ya, diuji dari hartanya. Jadi belum tentu orang yang sekarang kaya terus kaya, belum tentu orang yang sekarang miskin terus miskin. Kadang-kadang ujian itu datang kadang dari hartanya, kadang dari istrinya, kadang dari suaminya, kadang dari orang tuanya, kadang dari anaknya, kadang dari tetangganya, ya bisa macam-macam itu. Lah ini Ayyub ini itu diuji ya karena banyaknya binatang ternak, banyaknya harta, itu diuji dari hartanya. Maka kita harus hati-hati ya. Jadi kenapa orang ini harus terus minta ampunannya Allah, memohon dia taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya karena kita ini tidak tahu besok ini akan terjadi apa, lusa ini akan terjadi apa, minggu depan akan terjadi apa, bulan depan, tahun depan, begitu seterusnya. Apalagi urusan harta. Lah Nabi Ayyub ini buktinya ya anak keturunannya orang kaya itu, warisannya itu banyak itu. Tapi ya Allah mengujinya melalui lewat harta-harta yang ditinggalkan oleh bapak atau ayahnya Nabi Ayyub. Intaqalah jami'ah, opo jami'u dzalika ila Ayyub, fatazawwaja, moko nikah sapa Ayyub, fatazawwaja, maka menikah sapa Ayyub bi Rahmah binti Afraim. Lalu Nabi Ayyub itu menikah dengan siapa? Dengan Rahmah binta Afraim bin Yusuf. Ya, jadi Nabi Yusuf itu punya anak laki-laki namanya Afraim, lalu punya anak perempuan namanya Rahmah. Lah Rahmah itulah yang dinikahi oleh Nabi Ayyub. Lalu ini cerita ya itu. Kita ini kan harus banyak mengambil ibrah, banyak mengambil pelajaran dari cerita-cerita orang-orang terdahulu, termasuk nabi-nabinya Allah, wa razaqahu, dan memberikan rizki hu ing Ayyub,
wa razzaqahu dan memberikan rezeki hu ing Ayub sapa Allah Gusti Allah minha sangking rahmah. Lalu Allah memberikan rezeki kepada Nabi Ayub dengan mempersunting yang namanya rahmah itu. Ithna asyara 12 apa nih? Ithna asyarah ing 12 apa nih batanan wetengane itu batanan wetengane iku fi kulli batnin ing dalem saben-saben weteng zakarun wa unsa apa zakarun utawi anak laki-laki wa unsa dan anak perempuan. Jadi Nabi Ayub itu ya punya apa namanya, Nabi Ayub itu punya anak gitu ya, merti. Tahu merti itu banyak anaknya itu ya, 12 kali hamil. Setiap hamil istrinya yang namanya Rahmah ini apa itu selalu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan itu summa ba'athahu kemudian ngutus ya, summa ba'athahu kemudian ngutus, summa ba'athahu kemudian ngutus ya, summa ba'athahu kemudian ngutus ing Ayub sapa Allah Ta'ala ila qaumihi kepada kaumnya Nabi Ayub daya. Lalu ketika sudah seperti itu, lalu Allah mengutusnya mengangkat Nabi Ayub itu menjadi seorang nabi dan rasul gitu ya. Itu wahum lan adapun utawi kaum ya, wahum utawi kaum, wahum lan utawi kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Ayub iku ahlu Hauran, ahlu Hauran namanya, nama kaum itu dinamakan Hauran, wal tih dan tih itu, wa a'tahulan paring ya, wa a'tahulan paring ing Nabi Ayub sapa Allah Ta'ala fi hasanil khalqi ding dalam bagus-bagusnya, fi husnil khalq, fi husnil khuluqi ya, fi husnil khuluqi di dalam bagus-bagusi pekerti. Jadi Nabi Ayub itu diberi oleh Allah keistimewaan mempunyai perangai yang baik ya, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik ya, warifkilan welas ya, warifkilan welas itu, welas itu apa? Welas itu apa? Beles ya, beles ya, nisran itu ya, warifkilan nisran welas itu ya, ma ing barang, ma ing sesuatu lam yukhalifhu kang ora nulayani, yang tidak membedakan ya ing Ayub sapa ahadun seseorang bitakdzibi kelawan kurahake, bitakdzibi kelawan kurahake bohongi, wal ingkari lan ingkar li syarafihi karena mulianya Ayub, wa syara li syarafihi karena mulianya Ayub ya, wa syarafi abaihi lan mulyani bapak-bapaknya Nabi Ayub, wa ummahatihi lan ibunya Nabi, ibu-ibu alias ya leluhur-leluhurnya dari jalur ibunya Nabi Ayub ya. Fasyara'a mongko tumandang ya, fasyara'a maka tumandang sapa Ayub lahum maring kaum, lahum maring kaum asyara'i ing pira-pira syariat alias aturan ya. Wa banalan bangun sapa Nabi Ayub lahum maring kaum al masajid ing pira-pira masjid itu. Lalu Nabi Ayub itu membangun banyak masjid-masjid itu ya. Ya. Wa kanat dan ada iku lahu kedui Ayub,
Wa kana dan ada iku lahu kedue Ayub apa mawaidu piro-piro hidangan ya. Apa mawaidu piro-piro hidangan yadau yang meletakkan sapa Ayub ing mawaid lil fuqara'i bagi orang-orang fakir, wal masakin lan piro-piro wong kang miskin, wal adyafi lan piro-piro tamu, wal afyadi lan piro-piro tamu. Wa kana dan ada sapa Nabi Ayub itu. Wa kana dan ada sapa Nabi Ayub itu wa kana lan ono sapa Ayub ya, Nabi Ayub lil yatimi bagi wong kang yatim, lil yatimi bagi wong kang yatim iku kal abi koyo seperti bapak ar-rahimi kang welas. Jadi Nabi Ayub itu loman, dermawan, lambe gitu ya. Ya termasuk kepada anak-anak yatim selalu menjadi orang tua asuh seperti bapaknya sendiri. Walil aramilan bagi wong-wong kang rondo ya, dan bagi orang-orang yang janda-janda itu kazzauji syafiq kazzauji kaya dene suami asyafiqi kang welas itu. Bagi janda-janda yang ya tidak mempunyai suami, Nabi Ayub itu juga memberikan kebelesan itu ya, memberikan kedermawanan disantuni gitu ya. Walid du'afa ilan bagi para wong-wong kang lemah iku kal akhi supaya dene dulur seperti saudara, kal akhi kaya dene dulur seperti saudara, al wadudi kang demen, al wadid yang punya rasa kasih sayang gitu ya. Bagi orang-orang lemah ya, Nabi Ayub itu selalu ya memberikan santunan-santunan, menolong, membantu, menyantuni ya, mempunyai sifat kedermawanan, kasih sayang yang luar biasa lah Nabi Ayub itu. Jadi awal ceritanya begitu sampai akhirnya nanti itu ya, Nabi Ayub itu kita lihat itu proses perjalanan hidupnya ini kayak apa itu. Makanya orang ini harus banyak banyak belajar lah itu, banyak belajar ya, banyak ya, harus terus berproses itu. Karena kadang-kadang kita ini tidak ngerti ya. Sekali lagi kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok itu seperti apa. Makanya saya selalu sering menyampaikan itu, santri itu yang penting waktu di pondok itu belajar itu, mempeng belajar itu. Urusan besok-besok kalian punya cita-cita jadi apa ya belum tentu terpenuhi cita-citanya ya. Tapi kan ibarat mempersiapkan, sekarang ya persiapkanlah sebaik-baiknya itu. Ya, persiapkan sebaik-baiknya. Karena ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalian itu ada di mana, berproses seperti apa ya, kita tidak tahu itu ya. Ya itulah kenapa santri itu harus mempeng belajar itu. Supaya apa? Ya supaya ibaratnya itu ketika satu saat itu mempersiap berada dimanapun sehingga siap itu, siap pakai, ibaratnya siap pakai itu. Nah, sehingga santri itu mestinya memang begitu ya itu. Makanya kenapa di pondok ya ketika masa belajar, masa ngaji, masa nyantri, masa sekolah itu ya yang penting menyiapkan itu ya, yang penting menyiapkan dengan sebaik-baiknya itu. Lah urusan besok-besok ada di mana itu pasrahkan kepada Allah itu. Ya boleh punya keinginan-keinginan, tapi kan belum tentu sama dengan keinginannya. Misalkan sekarang kalian ada yang mau jadi pilot, mau jadi pengusaha, mau jadi petani yang hebat, mau jadi ya belum tentu ya. Persoalan sekarang punya himmah harus itu ya, menurut ta'limul muta'allim itu kan ya, orang itu harus punya himmah
cita-cita, punya keinginan gitu ya, punya keinginan yang kuat, yang tinggi itu. Ya, fakaifa maka iku kaya apa ya, fakaifa maka bagaimana itu ya, fakaifa maka iku kaya apa atayaka itu, atayaka utawi pemberiane kaing sira fil jannati ing dalam surga, li ahli karamatika maring ahli kemuliaan sira fi darudiyafatika di dalam omah, fi darudiyafatika di dalam omah suguhane engkau, wa ma'ahadalan maring itu ya, wa ma'ahadalan beserta hadza ini qaul ya, wa ma'ahada ya, lan maring ini pendapat itu ya kulluhu sekabihane hadza la yaghfilu ora ya, la yaghfilu ora lali gitu, la yaghfilu ora lali, tidak lupa apa qalbuhu hatinya Nabi Ayub ala syukri ni'amihi ala syukri nu'amaihi gitu ya, ala syukri nu'amaihi, ingatasi bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, wala lisani lan ora lisani Ayub an dzikri maulah saking mengingati Gusti Allah, Gusti Allah, Gustine Ayub ya, Gustena Nabi Ayub yaitu Allah. Fahasadahu moko hasud lah, ini masih kurang gimana Nabi Ayub itu, sudah bersyukur luar biasa kepada Allah itu ya, sudah bersyukur luar biasa Nabi Ayub itu tidak kurang-kurang, lisannya itu selalu melafadzkan itu kalimat-kalimat yang baik ya, penghormatannya kepada tamu luar biasa, kepada anak yang miskin, anak-anak yang lemah ya, kepada janda, kepada apa itu semuanya lah itu. Tapi ini ya, orang ini kadang-kadang di tengah puncaknya itu kadang-kadang, makanya ini harus menjadi ibrah bagi kita. Ketika puncaknya Nabi Ayub itu dihasut oleh siapa? Oleh iblis itu ya, fahasada moko dengki ya. Jadi orang yang semakin tinggi kadang-kadang berdewai angin ya, berdewai selok lebur, berdewai si dengki, berdewai si afitnaan, berdewai si macam-macam itu ya. Fahasadahu moko dengki, ini pelajaran bagi kita semua itu. Fahasadahu moko dengki hasudhu ing Ayub sapa iblis itu. Iya. Ya iblis itu memang kan ya mulai dari sejak Nabi Adam kan itu. Ya sampai terus dah. Ya Nabi Adam mulai dari surga pun iblis itu sudah ya hasud itu. Makanya orang ya manusia itu kalau hasud, punya sifat hasud, iri, dengki, itu kan penyakit iblis itu ya. Tidak senang kalau temannya bahagia, tidak senang kalau tetangganya mampu ya, itu ya penyakit-penyakit hasud yang ada di dalam diri manusia itu. Lah itu ya memang ya iblis yang menggodanya itu. Fahasadahu mongko hasud, fahasadahu mongko hasud gitu. Fahasadahu mongko hasud, fahasadahu mongko dengki ya, hu ing iblis sapa hu ing Ayub ya, hu ing Ayub sapa iblis waqala, dan berkata sapa iblis itu. Lalu iblis bilang kepada Nabi Ayub, inna Ayyuba, sesungguhnya Ayub iku qad dhahaba, sungguh milih sapa Ayub bid dunya kelawan dunya ya,
bid dunya kelan dunya wal akhirah dan akhirat itu. Wa arada dan bermaksud sapa Ayub ayyafsida yen to ngerusak sapa Ayub alaihi ingatasi Ayub, ya alaihi ingatasi Ayub itu. Ayyafsida yen to ngerusak sapa iblis gitu ya. Wa arada dan bermaksud sapa iblis gitu. Wa arada dan bermaksud sapa iblis ya. Wa arada dan bermaksud sapa iblis ayyafsidahu yen to ngrusak. Ayyafsida yen to ngrusak gitu. Ayyafsida yen to ngrusak sapa iblis alaihi ingatis Ayub ihdad daraini ing salah satu dari ihdad daraini ing salah satu dari dunia dan akhirat itu, au kiltaihima atau kedua-duanya itu, au kiltaihima atau kedua-duanya, au kiltaihima atau kedua-duanya, wa kana dan ada sapa iblis wa kana dan ada sapa iblis iku alaihi ingatasi iblis al-la'natu utai laknat fi dzalika zaman di dalam demikian masa. Fi dzalika zaman ing dalam demikian masa yas'udu ka iku yas'udu munggah naik itu. Siapa yang naik? Iblis ila sama isabi'ati maring langit yang ketujuh. Wa yaqifulan berhenti sapa iblis fi ayyi makanin di dalam setiap tempat syaa kang karep sapa iblis. Fasahida maka naik sopo iblis yauman pada yauman ing dalam satu hari, kama kaya dene kana ada sopo iblis iku kama kaya dene barang kana ono sopo iblis iku yas'udah. Apa itu? Iku yas'udah munggah sopo iblis. Faqala maka berkata lahu maring iblis sopo Rabbul Azza. Sopo Rabbul Izzati pangeran Gusti Allah. Lalu Allah bilang kepada iblis itu, ya la'in wahai yang dilaknat, ya la'inun wahai terlaknat gitu ya. Ya la'inun wahai terlaknat, kaifah hale koyo opo, kaifah hale bagaimana ra'aitah melihat kamu, bagaimana kamu melihat fi ayyi makani abdi ing hamba ingsun, bagaimana terlaknat iku bi Gusti Allah. Allah menyampaikan kepada iblis, terlaknat itu, bagaimana kamu melihat hambaku itu Ayub, Rabbana Nabi Ayub itu ya. Wahal dan apakah naltah memperoleh kamu minhu sangking Ayub syai'an ing sesuatu. Faqala maka berkata sapa iblis, ilahi wahai Tuhan, ilahi wahai Tuhan, wahai ilahi wahai Tuhan, inna Ayyub sesungguhnya Ayub iku ya'buduh nyembah sopo Ayub kah ing engkau. Ya, lalu iblis ya ketika ditanyakan oleh Allah, terlaknat, bagaimana kamu bisa melihat hambaku yang namanya Ayub itu, dan bagaimana kamu itu bisa memperoleh sesuatu dari Ayub itu. Lalu iblis ya menjawab atas pertanyaan Allah, ilahi inna Ayyuba ya'buduka, wahai Tuhan itu, sesungguhnya Ayub itu telah menyembahmu, menyembah engkau, li'annaka karena sesungguhnya engkau iku a'taitah memberi sapa engkau ing Ayub as-sa'ata ing kejembaran, kelapangan, keluasan, fid dunya di dunia, wal afiyati dan kesehatan. Jadi iblis itu bilang begini itu. Kan
Allah itu menyampaikan, hei iblis terlaknat, bagaimana kamu ini bisa mendapatkan sesuatu dari hambaku yang aku cintai itu? Ibaratnya begini itu, Ayub ini kan telah menyembahmu ya Allah, gitu ya. Ayub ini kan telah engkau berikan banyak kenikmatan, banyak rezeki, banyak harta, ya, banyak hewan-hewan ternaknya, kan begitu ya itu. Ya, Ayub ini juga engkau berikan kenikmatan sehat yang luar biasa. Gitu. Walaula dzaka, nah gitu ya itu. Walaula dzaka andaikan ya. Walaula lan andaikan dzaka utai demikian ya kejembaran di dunianya Ayub ini ya, kesehatannya itu, ikum lam ya'budaka, iku lam ya'bud ora nyembah sopo, lam ya'bud ora iku lam ya'bud ora nyembah sopo Ayub ka ing sira, fahuwa mungko utawi a'taitahu as-sa'ata itu iku abdul afiyati, hamba kang al-afiyah kang waras itu, yang sehat. Faqala maka dawu lahu maring, faqala maka menjawab lahu maring siapa ini, maring iblis, sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, kadzabta, bohong kamu. Kata Allah ini kepada iblis, kadzabta, bohong kamu itu. Jadi dawang Allah sudah menjustis begitu kepada iblis itu. Wong iblis kepada Tuhannya ngerti je Gusti Allah, ki ngakalen, ki berbohong, padahal sudah ngerti bahwa iblis itu ya juga bagian dari ciptaannya Allah itu. Ya kadzabta, bohong kamu itu, kata Allah itu. Fa inni, maka sesungguhnya ingsun iku alamu, lebih ngerti. Loh, saya ini lebih ngerti daripada kamu itu. Allah yang menyampaikan begini kepada iblis itu. Fa inni, moko sak temene ingsun iku alamu, ngerti sapa ingsun, annahu sesungguhnya iblis iku ya'buduni, annahu sesungguhnya siapa ini, annahu sesungguhnya Ayub itu. Loh, saya ini lebih ngerti kepada Ayub ini, ya'budu nyembah sapa Ayub ya, ni ing ingsun, wa yashkuru dan bersyukur sapa Ayub li ing ingsun, yashkuru li bersyukur sapa Ayub li maring ingsun. Loh, ndak, kamu ini suka bohong, kata iblis itu. Ini Ayub ini tidak menyembahmu ya Allah, tidak mengabdi kepadamu, ya, tidak tidak lo ngelakonin dia apa kesehatannya yang itu iblis itu. Ini ke versinya iblis itu, ya, tidak manfaatkan kesehatannya dengan baik gitu. Lalu Allah bilang, oh bohong kamu itu, bohong itu ya. Kadzabta fa inni a'lamu, fa inni muka sedem ingsun iku a'lamu, luwi ngerti sapa ingsun, annahu sesungguhnya Ayub ya'budu iku nyembah sapa Ayub ni ing ingsun, wa yashkuru lan bersyukur sapa Ayub li maring ingsun, wa illam yakun lan bila mana tidak ada lahu bagi Ayub apa saatun kejembaran fid dunya itunya ya. Jadi walaupun Nabi Ayub ini, kata Allah itu, tidak diberikan kenikmatan, tidak berikan keluasan, tidak diberikan kejembaran itunya, tetap ya, karena ini hamba pilihanku itu ya, tetap Ayub ini adalah ya seorang yang baik itu, orang sebagus, orang sebecik itu. Qala maka berkata sopo iblis, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhan,
sallatani mugi-mugi nguasaake sapa engkau ni ing ingsun alaihi ing atase Ayyub. Lah di sini dah iblis itu ibaratnya minta izin kepada Allah. Minta izin. Izinnya gimana? Ya Allah itu, ya Rabb, wahai Allah itu, sallatani alaihi. Ibaratnya aku minta restumu ya Allah, supaya apa itu? Aku goda, supaya aku goda Ayyub ini itu. Akhirnya itu tadi itu di atas itu tadi itu apa? Ayyub ini ya digoda oleh setan itu. Sejauh mana ya? Sejauh mana Ayyub ini punya kekuatan keimanan itu. Lah ini nabi-nabi Allah, nabi-nabi Gusti Allah ya. Ya apalagi kita itu orang biasa. Kadang-kadang orang biasa justru kadang ya manusia ya makan kadang-kadang banyak selok sadar kadang-kadang itu. Qala ya Rabbi sallatani alaihi fanzur mongko ningalono kaifah bagai hale kaya apa ya. Kaifah hale kaya apa anasihi melupakan sapa ingsun hu ing Ayyub zikraka ing berzikir kepadamu wa asyghalahu lan menyibukkan sapa ingsun hu ing Ayyub an ibadatika saking ibadah maring engkau. Jadi tetap walaupun iblis minta tindak Gusti Allah, minta izin kepada Allah untuk menggoda itu. Sejauh mana imannya Nabi Ayyub ini nanti itu ketika aku goda ini kayak apa? Apakah masih tetap? Apakah ada pergeseran? Apakah sajian toron? Apakah sajian loenga? Dak Gusti Allah itu. Dai ya. Fasallatahu maka nguasaake sapa Allahu ing iblis itu. Fasallatahu maka nguasaake sapa Gusti Allahu ing iblis ala kulli syai'in ing atase setiap sesuatu minhu saking iblis ila ruhihi maring arruhnya iblis ila ruhihi gini ya ala kulli syai'in atase saben-saben sesuatu minhu saking Ayyub ya gini ya. Fasallatahu mongko nguasaake sapa Allah hu ing iblis. Jadi Allah ini menguasakan, memberikan kepercayaan. Ya silahkan nih bi Gusti Allah kuda coba digoda, ya silahkan itu digodalah Ayyub itu, digoda dengan segala sesuatu itu ala kulli syai' minhu saking Ayyub ila ruhi maring arruhnya nyawanya Ayyub walisanihi dan lisannya Ayyub. Lah ini ceritanya begitu ya, karena ini ceritanya Nabi Ayyub. Faraja'ah maka kembali. Lah ini faraja'ah maka kembali sopo iblis. Lalu iblis kembali kemana itu ya? Fantalaqa moko berangkat sopo iblis ila syattil bahri maring tengah-tengah laut itu. Lalu iblis itu berangkat kemana? Ke tengah-tengah laut itu. Fasyarraha itu makan jerit. Fasyarraha maka jerit. Ketika iblis itu berangkat itu ke tengah laut itu, fasyarraha maka jerit siapa? Ayyub itu syarhatan ing jeritan hatta sehingga lam yabqa tidak tetap apa janiyun apa jinniyun jin lake wala jinniyatun lan bukan jin bini itu illa kecuali ijtama'u kumpul sopo jin lake bering jin bini indahu di sampingnya siapa
indahu di sampingnya iblis itu. Waqalu dan berkata sopo jinniyun ya, wa jinniyatun itu ya, ma utawi apa iku asaba menimpa apa maka ing sira. Lalu jin laki jin bini ketika dipanggil gitu ya, ketika dipanggil oleh Nabi Ayub itu kumpul semuanya ya, kumpul semuanya. Makanya ya jin itu bisa di apa namanya itu, bisa di ya oleh orang-orang khusus itu bisa di ya, perintah itu oleh manusia itu. Waqalu dan berkata sopo jin laki wering jin bini, jin laki-laki dan jin perempuan itu, ma asabaka utawi apa iku asabaka yang menimpa ka ing sira itu ya sayyidana wahai Gusti kita. Qala maka berkata sopo siapa ini? Qala maka berkata sopo iblis itu, fa inni moko satenge ingsun qad wajadtu sungguh menjumpai sopo ingsun fursatan ing kesempatan gitu ya, fursatan ing kesempatan ya, ma wajadtu selagi ni menemukan sapa ingsun mithlaha ing padan ni kesempatan mundu akhrajatu ya, ketika mengeluarkan sapa ingsun Adam ing Nabi Adam minal jannati saking surga. Jadi ini tadi itu yang jerit itu siapa ini? Yang jerit itu iblis itu. Fasyarraha itu yang di atas tadi itu. Fasyarraha syarhatan lam yabqa jinniyun wala jinniyatun illa ajma'u indahu. Jadi itu yang jerit itu, yang manggil lah ketika iblis itu ada di tengah lautan itu, lalu jerit satu kali jeritan, maka jin laki, jin bini, jin yang laki-laki dan perempuan itu kumpul semuanya itu. Kumpul itu. Ya, ketika kumpul semuanya itu ya, para kaki tangannya itu tanya itu. Ya, tanya itu ya, apa yang telah menimpamu ini wahai pemimpinku itu. Ya. Jin itu bilang begitu ya. Oh, kata siapa ini? Kata siapa? Kata iblis itu. Ini ada kesempatan yang baik itu. Ada kesempatan yang baik ya. Apa itu? Kesempatan yang baik ini harus kita pergunakan ya sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menggoda yang namanya Ayub. Ya. Sebagaimana aku ini dulu ya iblis ya. Sebagaimana aku ini dulu ya mempunyai kesempatan yang baik untuk mengeluarkan Adam dari surga. Ya. Fa'inuni moko nulungono sapa sira ni ing ingsun. Fa'inuni moko nulungono sapa sira ni ing ingsun ala Ayyub, ing atas Ayyub itu. Loh, ini karena ada kesempatan baik itu ya. Karena ada kesempatan baik, ayo tolongi saya ini, tolongi itu. Untuk apa? Untuk menggoda Nabi Ayub. Fantasyaru mongko gumelar ya. Fantasyaru mangka gumelar itu tersebar itu. Wah, tersebar itu. Ya, jin laki, jin bini, yang perempuan laki-laki itu menyebar itu. Ya. Makanya jin itu tempatnya itu kadang-kadang ya tidak ketemu, kadang di sini itu ya, termasuk di tempat ini dulu kan ya banyak jinnya itu ya, di sini itu, di tempat ini itu banyak itu ya, sekarang sudah insya Allah sudah lunak, sudah lunak ya itu ya. Kalau dulu agak
kasar ya, agak kasar itu. Karena saya pun agak kasar juga dulu itu. Ya, sama penghuni-penghuni di sini itu agak kasar itu. Ya, kan pernah saya cerita itu. Ya. Sekarang sudah sama-sama insyaallah sama-sama sudah paham lah itu. Ya tidak kasar, saling tidak kasar. Ya karena itu sama-sama makhluk Allah, jin itu makhluk Allah itu. Jadi harus ya dibaiki. Kalau nggak dibaiki itu ya suka nggak baik juga itu. Ya jin itu begitu kadang-kadang itu. Kalau nggak dibaiki itu ya kadang-kadang juga goda lah itu. Yang manusia saja pada manusia suka goda itu. Ya kancana kalian satu teman aja itu suka goda itu. Ya, kan gitu kadang-kadang. Ada yang usil kan itu, yang teman itu usil. Ya. Usil itu. Makanya jin itu juga begitu. Ya. Fantasyaru moko tersebar siapa jin laki-laki dan jin perempuan musyri'ina alai cepat-cepat wa ahrakulan ngubung wa ahrakulan ngubung sapa jin laki jin bini itu wa ahlakulan ngerusak sapa jin laki jin bini. Jadi ya memang itu ya dibikinlah itu. Jadi kita ini kadang-kadang nggak usah heran itu ya. Nggak usah heran kadang-kadang itu digoda dari nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu itu kena apa gitu ya, kadang kena inilah, kena itulah, kena macam-macam itu. Wahrokulan ngubung membakar, tahu ngubung itu. Wahrokulan ngubung sopo siapa sopo. Wahrokulan membakar sopo, wahrokulan membakar sopo jin laki jin bini itu. Wahlakulan merusak sopo jin laki jin bini ya, komunitas jin itu. Kullamalin ing semua harta li Ayyub alaihi salatu wassalam maring Ayyub. Pertama yang dirusak itu ya, pertama yang dirusak oleh iblis melalui kaki tangannya, yaitu jin itu sebangsa jin. Yang dirusak apa itu? Hartanya. Orang ini kadang-kadang begitu, uangnya banyak ya, depositnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, semuanya banyak itu. Tapi kadang-kadang Allah ngasih ujian itu, dihabiskan dulu hartanya. Tahan banting apa enggak? Sabar apa tidak? Yang saya katakan kemarin, kesabaran itu ada 3 kan, yaitu ada as-sabru fil musibah, ada as-sabru fit ta'ah, ada as-sabru fil maksiyat. Dan ternyata itu ya, pahala yang paling besar itu apa? As-sabru fil maksiyat. Sabar di dalam menghadapi musibah itu ternyata ya peringkatnya ibarat peringkat itu paling bawah itu. Di atasnya itu as-sabru fit ta'ah. Ya, artinya apa? Kadang-kadang itu orang ketika melihat kemungkaran, ya, melihat kemaksiatan, kadang-kadang kita ini memang suka tidak sabar. Sabar di sini harus diartikan secara proaktif, bukan membiarkan wis masa bodoh, wis opo jari kata orang Jawa itu, wis apa jana, wis terserah sakarep-karepmu itu ya. Itu bukan sabar itu ya. Sabar itu tetap ketika ada melihat kemaksiatan, kita ini tetap harus itu ya, harus ya berusaha ngajaknya dengan baik, ngajaknya dengan santun, ngajaknya dengan penuh ya, di dalam apa, ngajaknya dari hati yang paling dalam, disentuh perasaannya ya,
Samalah misalkan seorang guru itu melihat ya muridnya nakal, ya santrinya membeling itu. Ya guru yang baik itu bukan ketika santri atau muridnya itu nakal lalu sudah out. Tidak begitu, tapi harus diberikan apa? Diberikan kesempatan-kesempatan, diajak dengan baik. Ya 1 kali ya sudah, kan gitu ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus dicoba itu. Pilihan yang terakhir misalkan out itu ya pilihan yang paling memang yang paling apa? Paling fatal lah, paling terakhir itu. Selagi masih bisa diayomi, dididik, dibina ya harus dibina, kan begitu. Lah kita ini kadang-kadang memang tidak sabar ketika melihat kemaksiatan itu. Makanya pahalanya paling besar as-sabru fil maksiyah itu. Begitu ya itu. Faqala itu ya. Fansorofah moko fansorofah sapa iblis ila Ayyub. Fansorofah ya. Fansorofah mungko fansorofah moko bubaran sapa iblis ila Ayyub maring Ayyub alaihi salatu wassalam wa huwa lan utawi siapa ini Ayyub ya, iku qaimun wong kang berdiri yusolli ale salat sapa Ayyub ya fil masjid di dalam masjid. Faqala maka berkata sapa iblis ata'budah itu atau ata'budu ana to nyembah sapa sira rabbaka ing pangeran sira ya. Ata'budah ya. Faqala sapa iblis ata'budah ana to nyembah sapa sira rabbaka ing pangeran sira fi dorrika di dalam keadaan melarat sira. Ya, iblis bilang begini kepada Ayyub, Ayyub itu, kalau kamu itu melarat, miskin, ya, apakah kamu masih mau menyembah Tuhan? Apakah kamu masih mau sholat? Apakah kamu itu masih mau mengabdi kepada Allah? Masih tetap iman kepada Allah? Makanya orang ini pertama biasanya yang diuji itu dari hartanya dulu. Kuat apa tidak itu? Kan Ayyub ini tadi itu ceritanya apa? Orang yang kaya, banyak hartanya, karena memang itu peninggalan juga dari orang tuanya itu. Orang tuanya kaya. Akhirnya diwariskan kepada Ayyub. Ya, wa qad arsala sungguh ngutus sapa Allah naron ing api minas sama'i saking langit ala jami'i amwalika atas semua harta-hartamu itu, hatta syarat sehingga jadi apa amwal jadi apa iku ramadan ing debu. Lalu ketika itu ya Nabi Ayyub itu dikasih ujian melalui hartanya. Lalu Allah ngutus api dari langit untuk menghabisi seluruh harta-hartanya Nabi Ayyub itu. Tiada tersisa sedikit pun. Makanya kadang-kadang orang ini kalau ya ketika kaya lalu jatuh miskin, melarat, kadang-kadang ini kan iman ini ya apa itu tergadaikan. Kalau kita ini tidak punya tingkat keimanan yang tinggi kepada Allah, ketika seseorang ini kaya lalu jatuh miskin, ini idealisme tergadaikan, iman tergadaikan. Ya, loh kalau sudah iman ini tergadaikan, ini yang bahaya itu. Falamma
Falam mungko ora itu. Falam yaklim humuko ora guneman tidak bicara sopo iblis hu ing Ayub hatta faragha sehingga rampung apa Ayub minas sholati saking sholat. Jadi ketika waktu sholat ya terbakarlah itu semua harta-hartanya Nabi Ayub. Terbakar itu. Jadi yang dikasih ujian itu, makanya orang kadang-kadang begini yaitu orang ini kadang-kadang ketika orang ini dalam puncak ibadah kepada Allah, ngabdi kepada Allah, ada saja itu ya kadang-kadang itu ya hartanya itu hilang. Kadang-kadang ya bukan hanya hilang tapi kerampokan. Kadang diambil. Orangnya lagi sholat di masjid, sepedanya itu hilang. Kan gitu. Mobilnya hilang. Orangnya sholat pas sholat Jumatan di masjid itu, mobilnya diparkir itu. Lah iya, parkirnya nggak pakai kunci. Oh, kadang pakai kunci saja itu sekarang itu ya seenaknya sendiri itu. Ya. Ya madhura kenge kalak lan. Ya. Ya mana maling? Ya. Mana maling itu ada perasaan? Enggak ada perasaannya. Kecuali maling yang baik itu apa? Mencuri ya bilang dulu. Itu maling baik namanya. Ya, bilang gitu. Hati-hati ya. Ya. Itu masih malingnya masih baik itu, ngasih warning, ngasih peringatan itu. Hati-hati ya. Besok ya ada yang hilang di sekitar sini. Itu malingnya masih baik itu. Long maling kok pamitan gimana itu? Gimana ada maling pamitan itu? Ya, jamat hura ada itu. Ya, saya nggak teh, mun beda papan heda hilang. Ya, kita ngade gila itu bisa jadi itu ya orang agak beri peringatan dari temannya, tetangganya, atau misalkan ya siapa yang tahu itu justru sengojak tengah gila aja singala. Ya, kan ya orang tidak ngerti sekarang itu. Jadi ya harta Nabi Ayub itu ya diambil ketika Nabi Ayub itu dalam keadaan sholat itu. Lah iblis itu tidak bilang-bilang gitu ya sampai selesai sholat itu. Faqala itu. Faqala maka berkata sopo. Apa gitu? Summa qala kemudian berkata sopo iblis. Sopo Ayyub. Summa qala kemudian berkata sopo Ayyub, alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji iku lillahi bagi Allah. Alladzi a'tani yang telah memberi sapa Allah ni ingsun. Summa akhadha kemudian mengambil sapa Allah minni saking ingsun. Loh ini ya ketika Nabi Ayub itu ngerti bahwa hartanya itu ludes habis semua, apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah, seluruh hartaku itu pemberian Allah, sekarang Allah yang mengambilnya. Satu, lolos itu. Lolos Nabi Ayub ketika diambil hartanya. Ludes semuanya itu. Lolos. Alhamdulillah. Bisakah kita seperti itu? Ya, kata tadi itu sepedanya hilang. Alhamdulillah. Sepeda itu pemberiannya Allah, sekarang diambil Allah lagi, tapi melalui maling yang tidak ngerti perasaan. Mana ada maling ngerti perasaan? Ya, ya. Ya maling yang berhati baik itu ya, kecuali ya itu tadi itu pamit dulu. Ya. Itu bukan maling namanya, mengambil. Ya. Sekarang ini kan ya begitu itu ya. Ya nggak pilih-pilih itu. Ya. Jadi ya
Lah Nabi Ayub ini ya diuji ya dari hartanya itu ya. Sabar enggak itu? Ternyata Nabi Ayub sabar. Diambil semuanya hartanya itu, terbakar semuanya itu. Sabar Nabi Ayub. Makanya ini ceritanya Nabi Ayub ini harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Kita ini kadang-kadang memang suka tidak sabar kan itu. Ya. Suka tidak sabar itu. Wong ya apanya sedikit saja hilang itu, tidak sabar. Ya. Dan yang terakhir nanti itu ini kan panjang ceritanya ini, ya. Panjang cerita Nabi Ayub ini. Ya, banyak cerita-ceritalah nanti yang kita ya di dalam kitab ini yang supaya kita tahu gitu ya, tahu bahwa kita ini kadang-kadang itu oleh Allah itu ya diambillah itu ya, kadang sakit, sudah jatuh bangkrut gini ya, sudah bangkrut, hartanya diambil oleh Allah semuanya melalui dengan berbagai macam cara, masih saja itu keluarganya sakit semuanya, sudah tidak pegang uang 0 rupiah ya, suaminya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, semuanya sakit itu. Lah orang ini kadang-kadang ya ada saja Allah memberikan ujian-ujian kepada manusia itu. Pertanyaannya, sejauh mana kita ini sabar ketika diuji atau diberikan ya musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi begitu itu. Summa qama wa syara'a fi sholatihi. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi
وسلم ببركة الفاتحة.